Nah, ketika kita tahu anak kita dibully misalkan, kita harus ke sekolah dulu atau langsung bisa lapor ke PP? Pakai baju pramuka ngingetin waktu sekolah dulu ya. Halo, bisa dengan Joko. Oh, saya Joko. Sejarah bully gimana ya? Tergantung tahunnya, kalau kita mau lihat tahunnya kapan gitu. Gak kelihatan gue. Maju mundur. Bagus. Ini perempuan apa sih, berisik banget, woi. Berisik, apaan sih? Nonton apaan sih? Apa? Tuh. Bagus, Bu. Bagus, hajar. Bagus. Apa sih? Ih, Mas, tahu nggak sih? Nih. Apaan, Kasus gambar? bully nih. Oh. Pasti nggak tahu kan? Namanya juga ibu-ibu, tau nggak sih? Kan sekarang kasus bully lagi banyak banget kan, merajalela. Kemarin tuh ada ibu-ibu yang viral gara-gara anaknya dia nih dibully. Mana anak yatim, dia samperin. Terus? Rumah yang bully. Ya kan, tapi kan jadi kayak ada plus minusnya gitu kan. Jadi si ibu ini pokoknya bilang, saya tuh udah maafin orang tua kamu karena minta maaf. Tapi dibilang sama neneknya, dia dan neneknya tuh di rumah itu. Gitu kan, terus dia bilang, mana kamu, katanya kamu, ini saya temuin sekarang kamu injek. Jadi dia nginjek kepala anak itu gitu kan. Terus saya, mukanya tuh gak ada rasa bersalah gitu loh Mas. Kalau kita kan kayak, maaf ya Bu, atau apa, ini tuh dia kayak, ya udah ke sekolah aja, ke sekolah dengan mukanya tuh yang menurut aku pribadi ya, secara aku ibu-ibu juga gitu kan, kayak nih anak kok nggak ada rasa apa ya, empatinya, bersalahnya gitu. Karena tuh kasus bully itu terlalu banyak gitu loh Mas sekarang. Bahkan kan kemarin udah sampai ada yang direnggut nyawanya ya. Ini juga kita berduka gitu kan. Timothy ya, kalau nggak salah ya. Ada Timothy, banyak sih sebenarnya. Timothy kan, ya itu kan salah satu yang paling viral di tahun ini gitu kan. Bahkan sampai apa ya? Ya dia mau istilahnya udah depresi mau melompat pun masih diketawain gitu loh. Kayak gimana sih ini mentalnya pada kenapa sih? Nah, sebenarnya itu apa ya? Bukan itu kan bukan hal yang baru sih, itu kan udah kayak ada sejarahnya lah perbulian gitu. Masalahnya gue mau ngomongin sejarahnya, gue juga bingung. Gue nggak capable lah gue buat ngomongin kayak gitu loh. Masa sih nggak? Kalau udah tua banget. Anjing, bukan masalah tua berarti tahu ya, gue kasih tahu aja. Iya, soalnya kan maksudnya zaman kita kan juga ada bully-bulian gitu kan. Lu pasti lu tukang bully deh dulu. Gue tukang bully dan dibully. Oh, jadi sama-sama jadi ya work life balance lah gue. Oh. Jadi kalau kadang gue kerja, kadang-kadang gue dikerjain ya gitu aja. Oh ya udah, menerima aja gitu ya. Ya gitulah, kayak ya itu kayak apa sih namanya, stepnya aja gitu loh. Yang harus dilewatin lah ya. Ya harus dilewatin aja gitu loh. Masalah aku sebagai ibu tuh juga jadi kayak sekarang tuh harus gimana ya mendidik anak ya, dikerasin salah nanti kan. Tapi kalau nggak dikerasin kayak dunia luar tuh lebih keras dibanding di rumah ini gitu loh. Nah, kerasnya seperti apa dulu gitu kan. Nah, kalau gua kan dulu VOC, keras sih keras. Oke, keras banget malah ya. Over keras. Oke. Ya, kalau apapun yang kepegang bapak gua terbang aja. Kayak UFO itu tiba-tiba terbang. Tiba-tiba pegang sapi digebuk. Pantes lu nggak ya? Emang gue kayak sapi. Tapi gue tuh punya teman sebenarnya yang bisa ngebahas ini. Departemen lain Dong. Gue kan anak gaul. Wis, Anak iyalah. gaul. Ya, jadi kayak gue masuk ke departemen, gue kayak ya meja lu paling sepi, nggak pernah kerja. karena gue baru datang udah ke menjelak sana, menjelak sini gitu. Tahu. Nyari cemilan. Lu departemen apa sih Gue sebenarnya? panggil dulu ya. Ya udah panggil. Masih bisa nggak pakai ini? Ya, mau pakai itu, pakai aja coba. Siapa tahu bisa. Ini dari departemen apa sih dia nih? Gue lupa lagi departemennya. Teks. Departemen teks. Bro. Oh. Departemen teks ini dong. Lu panggil namanya bukan departemen, semua iya. departemen bego. Riz. Nah, ini dia nih. Boleh ngopi aja. Ya lah. Kok ngopi tapi putih ya? Putih. Kopi sehat ya? Iya benar. Riz. Itu vodka kali. Asik. Pakai baju pramuka ngingetin waktu sekolah dulu ya. Iya, pramuka banget namanya. Hari lagi hari pramuka. Pramuka ya. Oh, kita juga baru hari guru ya, hari guru nasional ya. Hari guru nasional bener banget. Nah, ini hari ini tuh juga guru sejarah tau Mas. Wow. Keren gak tuh? Wah, sampai putih rambutnya, sering masa lalu. Gimana? Lo kan guru sejarah nih. Betul. Tapi ini dari kan kita penasaran nih ya. Kita ngomongin soal bully ini sebenarnya kalau dari segi sejarah ada nggak sih sejarah bully itu sendiri? Sejarah bully gimana ya? Tergantung
tahunnya kalau kita mau ngelihat tahunnya kapan gitu. Memang dari awal-awal terbentuk Republik kan jauhan kayaknya kan kita belum lahir juga. Mungkin Mas Wisnu udah, kita belum. Gua nonton kemerdekaan waktu pas Soekarno lagi baca itu gua nonton. Proklamasi ya. Iya. Gue jualan belum. Jualan tahu goreng. Terus Riz? Iya pokoknya bully itu kan intinya kan tindakan tidak menyenangkan ya, melanggar pada orang lain ya. Sejarahnya misalnya kita lihat dari sekolah-sekolah kedinasan dulu yang paling hits banget yang dulunya sekolahnya di Bandung, kemudian akhirnya dipindah ke Jakarta karena ada kasus bullying yang mencuat yang kemudian meninggal. Belum lama juga ada kasus meninggalnya di Klatsar Mapala, saya ingat banget ke SMA 3 sebelum COVID, terus lanjut lagi dan banyak kasus-kasus bullying kemudian sekarang akhirnya menjadi viral dan akhirnya diformalkan oleh negara melalui yang namanya tim PPKS, itu undang-undangnya tahun 2023. Oh ada, sekarang udah ada nih? Ada timnya dari negara, jadi harus dibuat untuk menanggulangi. Sebenarnya ada banget tuh timnya dari pihak sekolah dan negara udah berusaha ya, namanya juga PPKS, namanya tim pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan. Ya. Oh, berarti udah ada. Nah, jadi gini, aku mau nanya nih ya. Yeah. Misalkan kita punya anak sekolah gitu ya, kan Haris guru nih. Nah, ketika kita tahu anak kita dibully, misalkan, kita harus ke sekolah dulu atau langsung bisa lapor ke PP? Langsung bisa lapor ke tim itu. Pertama sebenarnya jenjangnya di wali kelas ya, tapi wali kelas pasti kan juga langsung koordinasi sama tim PPKS itu. Oh, jadi udah ada. Aku baru tahu nih kan kalau zaman dulu gimana ya? Kita tuh kalau nyebut-nyebut nama orang tua ngebully nggak, Mas? Kalau kita sih gimana ya? Ya kan gue pernah bilang sama lo kan. Gue itu kalau angkatan kita itu bullying itu agak-agak samar gitu loh. Bullying, ngecengin atau bercandain atau segala macam itu kan gue nggak tahu karena dulu nggak ada di namanya kayak bullying itu tuh atau nama bahasa Indonesia yang EYD itu kan perundungan. Iya. Itu tuh nggak pernah dengar ada kamus itu gitu. Jadi kayak misalnya ya kita diceng-cengin nama bapak kayak gitu segala macam sampai kadang-kadang kita dipanggil pakai nama bapak gitu kan. Ya udah kayak biasa aja gitu, santai aja gitu. Ini manggil nama bapaknya sampai kita lupa nama dia sendiri gitu. Bener. Pas telepon ke rumah, "Halo, bisa dengan Joko?" "Oh, saya Joko." Bapak. Namanya siapa sih anak? Ya, maksudnya kayak gitu mah. Ya, itu tuh nggak tahu. Itu termasuk perundungan, masuk bullying nggak sih? Ya makanya tergantung konteks tahunnya. Di tahun kita mungkin itu terkesan biasa ya, misalnya tahun-tahun yang lahir tahun 90-an atau 80-an akhir itu tergolong biasa, tapi ya hari ini itu masuk kategori bullying juga. Bullying verbal, bahkan itu bisa dilaporkan ya. Oh gitu ya. TPPK tadi itu ya, tim pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan. TPPK itu. Tapi ini boleh nggak sih, kan kadang-kadang gini ya, aku nggak tahu prosedurnya seperti apa, penanganannya berapa lama, entah dari sekolah ataupun tadi TPPK itu tersebut ya. Nah, ini kan ada satu yang aku tadi sempat scroll gitu kan yang lagi viral juga. Ini si ibu ini karena dia udah kesel banget anaknya dibully, dia samperin tuh. Langsung ke rumah anaknya yang bully. Nah, kalau sebagai orang tua, dari segi orang tua, dari segi ibu ya, ya iyalah anaknya diinjek lehernya menurut Ngana gitu, gimana nggak marah gitu kan. Cuman yang aku sesalkan adalah si yang ngebully ini tuh mukanya tuh nggak ada rasa bersalah gitu loh. Apa yang dilupakan ya dari sistem yang sekarang ada ini ya. Kalau dari segi guru apa sih sebenarnya, Riz? Iya, ukuran kita juga harus menggarisbawahi juga generasi yang bersekolah hari ini itu kan pernah terkena yang namanya belajar dari rumah ya, atau PJJ, pembelajaran jarak jauh ya. Jadi mereka kan nggak berinteraksi secara langsung ya, face to face. Mungkin itu mereka lupa karena kebiasaan di daring, dalam jaringan itu bebas mengetik apapun terus kemudian tekan enter, kemudian di pertemuan langsung tatap muka akhirnya lost control ya. Krama atau sopan santun yang dulu dibuat sebelum COVID itu ditabrak semuanya dan tidak ada yang mengingatkan sayangnya. Nah makanya karena itu sudah berulang kali prosesnya, makanya akhirnya sekarang kembali lagi nih, yuk sama-sama dimulai. Kayak sorry ya kata-kata kasar, kata-kata tidak sopan, itu kan kayak otomatis ya. Kalau sekarang kesel dikit langsung maki, kesel dikit langsung sekali. Tuh Mas, jangan gitu ya.
rese banget, motor gua rusak lagi di tengah jalan, mati. Nyen. Ya kayak gitu-gitu kan sebenarnya kalau misalnya ke temennya sendiri atau kemana sebenarnya itu bisa Terus dikategorikan sebagai kadang-kadang lu bisa bawa plastik terus tinggal jalan. Bajingan. Iya bener. Oh jadi sebenarnya berarti dari COVID itu apa berpengaruh dari semua yang akhirnya bully yang sekarang ini apa ya istilahnya Marak. itu marak gitu. ya berpengaruh lah atau apa besar banget pengaruhnya ya terhadap di kehidupan legal formal ya di dunia pendidikan apalagi yang tadinya bebas kan free ya bebasnya mau ngetik kata apa mau mati apa Itu yang sebutnya SJW. Apa tuh? Social Justice Warrior. Jadi kayak iya, ya lu bluffingnya tuh kenceng di dunia maya dunia aja maya. gitu loh, di Twitter, di X, di Instagram, di mana. Tapi kalau misalnya ketemu face to face Belum tentu. belum tentu. Belum Nah, tentu. kalau sedangkan kalau angkatan gua dulu ya udah Berantem. kita berantem istilah ceng-cengan di hari Jumat, pukul-pukulan di hari Sabtu, Senin udah nongkrong bareng lagi. Oh berarti Minggu istirahat ya? Minggu Jadi istirahat. Udah baikan. Kayak gitu perenungan ya. dulu kita ngerenung kita Oke. Senin akhirnya ya kadang-kadang udah Senin udah baikan. Kalau kita kan ada nggak tahu ya ada unwritten law-nya kayak gitu loh. Peraturan tidak tertulisnya pasti kayak begitu ke angkatan gua. Angkatan sekarang ini kan lebih kayak kompleks banget gitu kan. Atau karena ya mungkin iya ya kan waktu COVID itu kan semua belajar pakai tablet Ya, lah istilahnya, ya. pakai tablet, pakai handphone. Itu masih nggak sih sampai sekarang? Maksudnya gini, pas kalau dulu kan kita di sekolah nggak boleh bawa handphone ya. Maksudnya handphone tuh boleh tapi jangan sampai ketahuan dinyalain atau apalah dulu ya kayaknya kita soal gitu nggak sih dulu ya Riz ya? Sorry gua masih pager. Oh masih pager ya? Sorry nih, kita kan udah handphone nih. Gua pas guru nerangin yang penting jangan sampai ada gitu. Iya. Kalau sekarang gimana Riz? Sekarang udah balik lagi nggak boleh lagi sekarang. Oh, udah nggak boleh lagi. Udah masuk pelajaran harus dikumpulin di box khusus gitu. Dan memang kalau yang kayak kasus tadi ibu itu dia akhirnya jadi main hakim sendiri ya. Iya. Jadi prosedur ya. Iya. Kan gemas ya sebagai orang tua ya rasa personalnya anaknya dibully langsung terjun. Sebenarnya bisa dilaporkan secara ini dulu prosedural dulu ke pihak sekolah dan lain sebagainya. Tapi memang terlalu lama ya kalau Kompleks iya, terlalu lama biasanya. langsung berat main hakim sendiri jadi ada kena pasal juga kan tidak menyenangkan juga ke yang pelaku bully. Sebenarnya itu pelaku bully ya. Jadi emang sebenarnya bully intinya dari si pembuli yang dulunya juga pernah dibully sebelumnya. Kayak misalnya kita kayak kata-kata orang tua ya pertama lu duluan ngatain orang tua gua terus Iya. gua akhirnya mau bales gitu. Misalkan gini, ini ada juga kan kasus yang dia udah dibully, terus dia dikeluarin dari sekolah. Atau ada juga yang sekolahnya ini membela si anak ini, tapi karena yang ngebully ini bapaknya tanda kutip, akhirnya si kepala sekolahnya atau gurunya yang dikeluarin. Maksudnya, apakah itu yang akhirnya ngebuat ini aku nggak tahu ya, ini ya persepsi pribadi aku ya, karena kan komen-komen orang tuh udah pada macem-macem ya, jadi kayak ya jelas lah karena ada itu, akhirnya guru-guru jadi males untuk apa ya misahin lah istilahnya atau ikut campur di kasus bully itu kayak gitu nggak sih? Iya, cuman tapi itu variabelnya jadi beda lagi ya. Iya. Ada kompleks lagi, ada tambahan lagi misalnya kayak privilege nggak sih, privilege orang-orang tertentu gitu anak yang bersekolah. Seharusnya di sini ada tindakan tegas dari sekolah ya. Sekolah itu kan ada tingkatan yang namanya pengurus sekolah, ada wali kelas, ada kemudian staf, ada wakil dan ada kayak kepala sekolah. Kalau emang dari internalnya dulu tegas untuk nggak kemana-mana, selagi itu masih bisa diselesaikan di internal, berarti nggak usah bawa. Misalnya contoh ya, misalnya kasus si A dia anaknya anggota DPR atau si B anaknya menteri, selagi masih di sekolah itu maka orang tua harus menyerahkan karena udah tanda tangan nih sebelum masuk untuk ikut aturan sekolah. Tuh. Gitu. Dari awal pihak sekolah dulu memang harus kuat. Nanti yang lainnya ya variabel lain lagi diselesaikan. Ya emang sering banget kayak sejauh sepengalaman 12 tahun di dunia pendidikan ya, saya emang baru saya di sekolah sih baru 12 tahun. 12 tahun baru, apa yang putih tuh rambut? Dia dunia pendidikan, lu kan dunia hitam. Dunia gelap. Iya, kalau Saya dunia malam. kalau udah diselesaikan di internal di sekolah, udah nggak usah bawa embel-embel, misalnya anaknya AKBP, anaknya Panglima siapa, anaknya Danjen siapa, bentar dulu di sekolah dulu kita selesaiin. Oke. Sanksinya diserahkan pada sekolah. Udah nih emang kalau kedua belah pihak emang ini ternyata ada riwayat yang panjang tentang bully-membulinya, ya maka keduanya akan dikenakan vonis, ya vonis yang bertahap mulai dari
skorsing sampai akhirnya dikeluarkan. Emang nggak mudah ya sekarang yang mengeluarkan anak sekolah, dan dari pihak dinas juga mewanti-wanti kalau masih bisa dibina ya kenapa harus dikembalikan ke orang tua. Berarti kalau dikembalikan berarti sekolah nyerah dong sama anak ini. Jangan orang tua pas awal berharap sama sekolah kan, sekolah tolong dong anak saya. Dengar gini tuh aku langsung pusing loh mas. Maksudnya, tapi pusing sebagai orang tua ya. Jadi kayak mau percaya untuk anaknya sekolah, tapi bingung gitu kan. Tapi nggak dipercaya, ya memang anak harus sekolah dan yang kita percaya harus sekolah gitu kan. Tapi kalau yang tadi kayak Haris bilang kalau iya memang aku harus manggil Bapak Haris nggak sih, kan Bapak guru ya. Betul. Jadi kayak apakah jadi aku bisa percaya karena ada variabel-variabel lain. Jadi kan takutnya kita jadi kayak gitulah ya. Jadi bingung gitu loh. Insecure. Tapi ya maksudnya kalau dengan adanya variabel itu jadi mempengaruhi jadi ke gurunya juga gitu loh. Karena variabel itu akan, kan tadi kan dibilang pas anaknya itu ternyata anaknya someone atau something gitu kan, tiba-tiba yang ditekan adalah gurunya kan. Nah, dan akhirnya gurunya juga sekarang guru juga tidak bisa menegur aja kemarin. Maksudnya kita di sini kita ngelihat bullyingnya aja tuh dari dua sisi ya, dari sisi anaknya, tapi dari sisi pendidiknya juga gitu. Pendidiknya juga di sini juga kadang-kadang kayak mau dibilang ya kenapa sih gurunya nggak misalnya, kenapa gurunya nggak membimbing kayak gitu? Ya karena ada yang faktor-faktor lainnya ini yang membuat guru itu sebenarnya bisa bertindak, tapi nggak jadi nggak maksimal. Dan sekarang dengan adanya teknologi ini kadang-kadang kayak yang waktu kita ngeliat dulu ada anak yang ngerokok ya kan, ditegur sama gurunya dimasalahin. Iya benar. Ya kan, itu maksudnya itu bukan lagi bullying. Itu udah sebenarnya udah technically udah beyond dari bullying. Udah Dan ngaco. ya maksudnya anak itu udah segitu segitu bukan cuman kritis aja, tapi mereka tuh udah memperhitungkan benar-benar. Kalau misal gua sampai ngerokok ketahuan sama guru, diomelin sama guru kayak gini, ya gue bisa demo, gue bisa berhenti, gue bisa pecat nih guru segala macam. Kayak waktu kemarin yang mereka demo itu kan, itu anaknya yang ngerokok di sekolah. Bener. Ya kan. Benar, itu jadi itu kan jadi gimana kayak murid malah ngebully guru gitu loh. Ya makanya jadi bingungnya adalah berarti harus selalu diingat bahwa pendidik pertama itu adalah di rumah kan. Nah berarti kalau udah ngeliat anak yang kayak gitu, kita lihat aja dulu pendidik di rumah kayak gimana. Nah, yang mendidik di rumah itu kayak jangan menormalisasi anak lu jatuh yang dipukul tanah itu. Ya. Itu awal tuh kayak gue rasa mulai dari situ deh. Bener. Terus kejedot tuh, aduh sayang banget tuh kosin ini mama pukul nih mejanya. Wah anjing, meja udah mati, woi gue bilang. Meja di situ aja, anak lu yang nyamperin. Tapi percaya nggak sih mas, itu kan yang memang sudah terjadi dari dulu ya. Maksudnya dari kita kecil, dulu juga kayak begitu. Bahkan mungkin kayak sekarang kita punya anak, si orang tua kita nih begitu gitu loh. Kayak aku punya bude kan jadi nenek gitu ya. Terus anak aku jatuh misalkan, terus kayak kenapa sakit ya? Ini nakal. Kenapa dia bilang jangan pukul lantai? Nah kita udah bisa, tapi ya karena orang tua zaman dulu dia begitu. Tapi kan orang tua zaman dulu berarti kan mendidik kita. Lah kitanya bisa begini, kenapa yang generasi yang sekarang begini ya gitu? Makanya kalau misal kayak gitu, kejadian kayak gitu tuh, gue coba ngasih input. Jadi biarin mereka dengan dunianya, maksudnya, aduh kasihan banget nih cucunya, lu sini nih, yang pukul ini meja tuh, mejanya bandel kayak gitu, ya udah. Terus habis dipegang sama gue, bego, makanya lu jangan lari-lari, sakit kan, lu. Jadi gue coba membalance gitu bahwa lu juga salah gitu loh. Ya kan, yang intinya pertama lu yang lari, lu yang nabrak, lu yang salah, bukan masalah mejanya di situ sebelum lu lahir. Iya. Lu sampai dia diem aja di situ. Dia nggak bergerak, dia nggak ngapa-ngapain. Nah itu tuh yang kayak gue ngerasa gitu. Itu kayak apa ya? Ada generasi yang memang ada too soft ya, terlalu soft parenting lah gue bilang, ibaratnya kayak gitu ya.
kayak lu lihat di Amerika gitu, kalau misalnya anak-anak bule gitu dia main ya go to your room gitu kan, udah masuk kamar aja udah diam sana, nggak boleh nggak boleh nonton TV, nggak boleh main PS, nggak boleh apa segala macam. Tapi kalau dari guru nih kan Haris ini guru gitu ya, ada nggak sih mungkin nilai-nilai yang apalagi kan kalau guru cowok biasanya lebih asik ya dibanding guru cewek gitu. Maksudnya kalau guru cewek kan biasanya ada lebih gimana gitu, kalau guru cowok kan biasanya lebih asik dengan anak-anak muridnya gitu. Ada nggak sih Riz yang Haris pernah tanganin di kasus bully, atau mungkin apa sih yang Haris tanemin ke anak-anak muridnya Haris supaya mereka tuh nggak jadi pembuli gitu? Iya, pertama emang setiap pertemuan di kelas ya tatap muka ya, karena kalau misalnya seorang penyanyi, pemain band itu panggungnya ada di konser, maka guru adalah panggungnya ada di depan kelas misalnya, di depan anak-anaknya. Ya pertama dinilai bahwa kita manusia diciptakan berbeda-beda ya, jadi ada yang lemah, ada yang kuat dan lain sebagainya. Terus kedua juga karena which is materinya sejarah, menanamkan nilai bahwa satu kekuatan yang lebih itu bukan untuk meniadakan yang lemah, tapi untuk melindungi yang lemah gitu. Bukan jadi misalnya kita kuat nih bisa ngangkat semen 1 sak nih, lantas yang nggak bisa ngangkat semen bahkan ngangkat beban 1 kilo aja kita malah tiadakan, malah kita hilangkan, malah kita tindas. Tapi kita lindungi dia gitu. Itu dalam satu kasus ya, nilai-nilai di kelas ya. Memang dari kayak di sekolah itu kan ada yang namanya intek ya, intek keluarganya beragam, ekonominya beragam. Gimana caranya nih agar mereka jadi satu dan menghargai sekolah ya, harus dijelaskan dari awal peraturan sekolahnya lu gak boleh. Emang tempat saya mengajar juga memang anak-anaknya memang berbeda ya, mereka ada yang banyak yang berkebutuhan khusus. Maksudnya berkebut atau? Iya, ada berkebutuhan khusus. Tangannya lepas aja. Woi. Ada yang maksudnya tidak difabel, maksudnya tidak kekurangan kayak tunarungu, tidak tapi maksudnya kayak mentalnya mungkin berbeda ya sama temennya di itu nggak apa-apa. Tapi emang temen-temennya kita tekan benar kalau ada gejala mereka mau membuli bahasa kita ngecengin ya, istilahnya ngeledekin aja. Ada guru yang mendengar langsung anak kita panggil, kita langsung cut, nggak boleh begitu, nggak bisa. Memang mau jadi seperti apa di sini ya. Kita semua memiliki hak yang sama ya. Kayak misalnya dari kejelasan juga ada yang ngobrol sendiri, ada yang main ponsel satu kan tuh. Ya kalian punya hak di sini kan. Tapi jangan sampai hak kalian itu melanggar hak teman-teman kalian yang mau belajar. Langsung akhirnya mereka kan kena gitu. Diomongin aja mereka kan udah bisa mikir ya. Yang normal itu kayak gitu tanpa harus. Yang normal loh itu ya. Berarti yang suka ngebully nih nggak normal. Iya, yang normal istilahnya nggak berkebutuhan khusus, yang IQ-nya juga normal, yang rata-rata lah. Dia pasti kan ada rasa oh iya pasti kalau udah ada berarti udah ada kesadaran. Nah, kalau udah ada kesadaran tinggal kita ngerawat nih sebagai orang tua di sekolah, kesadaran mereka nih jangan sampai hilang, jangan sampai terpengaruh sama emang mentalitasnya. Kan ada dulu dikenal veteran yang misalnya di masa lebih tua gitu, nyuruh yang anak baru lebih muda ya. Padahal mau goblok orang nggak naik. Oh jadi itu bisa ya? Gitu ya, bisa itu kayak gitu, bisa contoh-contoh yang kayak dari keseharian aja. Jadi emang ya namanya pencegahan kan ya, preventif. Memang sebetulnya tugas ya guru BP juga kan harusnya preventif ya. Jangan ketika sudah terjadi baru kan memang agak rumit ya, banyak variabel. Iya, kalau udah terjadi tuh. Siapa, apalagi korbannya sampai parah, terluka, bagi sampai nggak ada kan, itu sangat-sangat tidak diinginkan oleh semua pihak gitu. Tapi baik lagi tadi sejarahnya bullying itu awalnya yang maksudnya yang di sekolah itu awalnya kapan sih sebenarnya? Di sekolah? Iya, kalau dari media ya, sebetulnya sebelum kasus IPDN, STPDN dulu yang di Bandung, lupa tuh kasusnya kapan, itu kan yang pertama kali muncul dan di habis-habisan kan itu. Karena kebetulan korbannya itu adalah pejabat tinggi pemerintahan ya, anaknya terima, akhirnya hubungin segala macam, diproses sampai akhirnya keluar pengakuan. Nah itu dari situ sebenarnya kalau misalnya dari pengamatan saya sebagai praktisi ya, baru muncul bullying. Dan emang karena pasca 9 tahun 2000-an awal itu media benar-benar diberi kebebasan, maka tiap berita itu bisa naik dengan cepatnya, bisa viral, seluruh Indonesia lihat, dan orang jadi peduli ke situ. Iya. Yang awalnya acuh tak acuh, maksudnya acuh tak acuh, peduli nggak peduli, entah banyak urusan lain, entah apa, tapi akhirnya jadi peduli. Oh ini lo bully, oh ini dampaknya sesama
bocah akhirnya Iya. Ini ada telepon siapa sih bunyi? Tahu handphone siapa sih ini berisik Telepon banget. siapa ini? akhirnya sampai nggak ada gitu, bocah sesama bocah saling melakukan tindakan, akhirnya sampai nggak ada, bahkan sampai apa bunuh diri ya, loncat Iya. ya, dari Karena jadi dua. semua, jadi bukan hanya dari istilahnya bukan SMA aja atau SMP, bahkan sampai tingkat perkuliahan, sampai anak SD yang paling kecil jangan. Aku bingung loh, karena yang terakhir itu yang masuk rumah sakit itu anak SD. Jadi kebayang nggak sih anak SD itu udah tahu how to bullying someone gitu loh? Kan kayak how can gitu, kita dulu masih main-main aja gitu, atau mungkin kayak tadi itu kita nggak tahu unsur bulinya, ya kita cuma dulu ceng-cengan atau mungkin Iya. ledek-ledekan sampai nangis, tapi ya nggak sampai yang masuk ke rumah sakit loh. Tapi ya sebenarnya yang kita tadi kalau misalnya dibilang waktu pas awal itu yang kita masalah STPDN itu dulu ya, itu kalau kita ngelihat lagi berarti memang sebenarnya kita nggak tahu pasti ya bullying itu awalnya tahun berapa segala macam, karena yang kita tahu itu karena makin cepat dan makin banyaknya percepatan informasi kita nih. Kalau dulu kita bullying, misalnya terjadi bullying ditaruhlah di let's say Ciputat gitu kan. Ciputat, nggak usah Ciputat kayak gitu kan, kita yang di apa namanya di pasar, yang di Pasar Jumat aja mungkin nggak ada yang tahu gitu. Ya. Tapi sekarang kan lu dibully di Ciputat gitu sampai di Papua aja udah tahu gitu. Oh ada kasus bullying gitu, atau nggak ada kejadian apa di sana, kita udah langsung tahu juga Jakarta karena makin cepat dan itu informasinya kan banyak ya kan. Oh si ini kena bullying, oh si ini ada anak yang lawan guru, oh di sini ada juga yang gurunya berantem sama tukang parkir apa segala macam, yang makin berita makin receh. Tapi naik semua ke blow up gitu loh dengan adanya sosial media. Nah berarti sebenarnya gini ya Mas ya, harusnya kan kalau kita dulu punya, maaf nih ya, punya malu lah. Ketika, bener nggak sih ketika kita tahu nih ada berita nih soal bullying gitu, terus tiba-tiba ada yang ketahuan nih gitu, harusnya kan malu ya. Kalau kita jadi seperti dia, nanti jadinya viral atau kita malah menyerahkan orang, malah kita ini kan harusnya kita malah jadi mawas diri. Tapi itu yang terjadi saat ini malah kebalikannya gitu loh. Semakin lo viral, semakin gue mau lakuin. Makanya apa karena itu juga ya jadi orang banyak yang Ya itu dia. gitu. Kayak mungkin kalau dari pendidikan masih mikirnya ya teknologi sama pola pikir lu nih nggak jalannya nggak bareng gitu loh. Teknologi yang kecepatan, otak lu ketinggalan gitu. Iya. Jadi akhirnya prosesornya udah beda. prosesornya kayak ya kita, makanya gue kayak nggak mau terlalu sering buka sosial media kayak gimana karena itu cepat banget. Berita ini kita cuman sekali scroll ke bawah terus kita naikin lagi ke atas, beritanya udah baru lagi. Iya. Dan itu kan cepat, berita lagi, ada berita lagi. Jadi kayak ini wah kok parah banget ya kayak gini. Sebenarnya kalau ditelaah lebih panjang lagi ya sebenarnya ini jalurnya emang sama aja dari tahun ke tahun, dari angkatan kita, bapak kita atau om kita segala sampai anak-anak ini. Sebenarnya sama aja, cuman masalahnya beritanya cepet nyampe ke kita Iya. gitu kan. How-nya ya, Iya, caranya ya. gitu. Oke. Tapi itu dari guru deh terakhir nih ya, gue mau nanya aja nih gitu. Seandainya, what if gitu, tiba-tiba Lu di dibully sekolah lah. gitu anjir. Tiba-tiba di sekolahnya Haris atau muridnya Haris sendiri gitu yang melakukan bullying itu sendiri. Apa yang akan Haris lakukan? Bullying di kantor lagi. Atau bullying di kantor atau Ya maksudnya udah mungkin udah lulus gitu kan. atau mungkin tiba-tiba dia kuliah nih tapi ini muridnya Haris nih, terus dekat gitu sama Haris, ternyata dia ngelakuin ngebully itu gimana, Riz? Jadi Sebagai guru ya, tapi kita ngomong sebagai guru. ya sebagai guru ya diingatkan paling ya guru kan tugasnya mengingatkan ya bahwa yang dilakukan itu salah dan harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan gitu ya. Jadi gentle lah, jangan berlindung di balik misalnya gue punya om yang samuan atau gue punya bapak yang samuan gitu. Jadi dari dirinya sendiri coba selesaiin masalahnya dengan gentle kan. Sering statement apa agak merendahkan pihak lain gitu kan, dia harus konfirmasi ya. Paling saya hanya menasihati seperti itu, dan daerah itu harus harus diselesaikan secara tuntas. Kalau emang itu anak saya emang nggak pengen banget ya, pertama pasti secara individu pasti shock, terus akhirnya tapi harus
selesaikan loh, ya bahwa yang kamu lakukan ini salah gitu, jelas salah dari sisi manapun, salah dari sisi agama, dari sisi sosial, dari sisi norma itu salah ya, yang salah nggak bisa dibenerin dan yang benar nggak bisa disalah-salahin gitu. Oke. Benar. Iya. Ngomong-ngomong mau ikut nggak? Apa mana? Ih, gua ngajak Haris nggak ngajak lu. Bangke. Nih, pada ngumpul nih anak-anak SMA kita. Ayo ikutan yuk. Ayo, lu nggak usah ikut tuh sini aja udah. Emang ngapain juga? Ayo Riz, makan siang bareng. Nih, sama anak-anak dulu. Dah, hati-hati ya. Kerja yang bener Pak Bos.